Shalom adik-adik, yuk sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini, Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, amin. Halo Kristo. Hai. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year Kristo. Happy New Year. Happy New Year, Brian. Happy New Year. Kamu baca apa tuh? Duh, Bray, ini itu Alkitab. Masa kamu sendiri nggak pernah baca Alkitab, Bray? Wah, parah Brian ini gak baca Alkitab. Aku aja baca kok. Aku jujur sih gak tiap hari baca ya. Nah, sekarang kan kita udah di tahun 2024. Jadi kita itu makin rajin dong hati-hati untuk baca Alkitab. Nah, untuk kalian sendiri, sering nggak ke gereja? Kalau aku sih kadang datang, kadang juga enggak sih. Jujur aja sih gak tiap minggu. Nah, kita di awal tahun ini 2024, kita itu harus rajin sekolah minggu adik-adik. Emang Kristo, kita ke sekolah minggu tuh gunanya buat apa sih? Nah, gini. Nah, sekolah minggu itu kita mendengarkan, memuji, menyembah nama Tuhan supaya kita itu bisa mengenal siapa itu Tuhan kita. Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat kita nyanyikan lagu yang kedua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Jadi boleh duduk kembali, kita akan menyembah Tuhan sama-sama sebelum masuk di firman Tuhan.
Shalom adik-adik. Benar seperti yang dikatakan Kristo, kalau tahun ini kita sudah menginjak tahun 2024. Nah, ayo semuanya, mari di tahun yang baru ini kita rajin untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Nah, di cerita berikut ini kita mau belajar dari seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapakah dia? Yuk kita saksikan cerita ini bersama-sama. Jesus and John the Baptist. Saat Yesus hidup di bumi ini sebagai manusia, ia dan 12 muridnya berkeliling untuk mengajarkan orang-orang tentang kasih Tuhan, menyembuhkan yang sakit, dan melakukan mukjizat. Yesus pun juga mengajari para muridnya. Suatu hari, mereka pergi ke Galilea agar Yesus bisa mengajar dan berkhotbah. Ketika mereka sampai di Galilea, beberapa pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dengan membawa pesan. Saat itu, Yohanes telah mendengar tentang Yesus dan perbuatannya. Namun, saat itu ia sedang berada dalam penjara. Maka, ia meminta murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaulah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Saat murid-murid Yohanes Pembaptis pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'" Yesus melanjutkan kepada orang banyak itu, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Namun, Yohanes itu lebih dari seorang nabi. Ia adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Namun, baik Yohanes ataupun Yesus yang menceritakan tentang kerajaan sorga, orang-orang banyak yang menolak kabar baik ini. Yesus berkata, "Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung.'" Yesus menegur orang-orang yang tidak mau mendengarkan pesan yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, "Karena Yohanes, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka berkata, 'Yohanes kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Nah, adik-adik, dari firman tadi apa yang bisa kita pelajari? Pertama, bahwa kerajaan surga itu nyata. Yohanes dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus supaya setiap orang dapat bertobat dan meninggalkan kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan dan siap untuk masuk dalam kerajaan surga.
Yang kedua, kita belajar bahwa kita belajar untuk mendengarkan seruan pertobatan. Dari kabar yang diberitakan Yesus dan Yohanes, orang-orang itu bisa bertobat, mereka bisa percaya sama Tuhan, sehingga mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan bisa membawa setiap kami untuk lebih lagi dekat padamu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya. Mister mau berkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menyertai setiap adik-adik. Tuhan Yesus menjadikan adik-adik anak yang pintar, cerdas, sukses, dan berhasil. Apapun yang adik-adik lakukan, kerjakan, Tuhan yang membuat adik-adik berhasil. Di dalam nama Yesus, amin. Stop. Jangan dimatikan dulu. Kita akan membuat activity. Yuk. Halo semuanya, semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya activity. Yuk semuanya ikut buat activity bersama Miss ya. Hari ini kita mau membuat jar of happiness. Jadi dalam jar ini itu ada lemon-lemon yang berisi tentang kebaikan-kebaikan adik-adik. Kita buat sama-sama. Yang pertama bahannya adalah kertas origami atau buffalo berwarna kuning, kertas origami atau buffalo berwarna putih. Yang pertama, kita mau gambar dulu jarnya ini ya. Adik-adik bisa contoh atau tirukan dari internet. Nah, kalau sudah selesai digambar seperti ini. Nanti adik-adik beli ya, kita pakai spidol berwarna hitam. Kalau sudah selesai seperti ini, kita gunting dan rapikan ya. Sekarang kita gunting dulu ya. Nah, sekarang sudah rapi. Habis itu kita mau buat lemon-lemon kecil ini. Adik-adik bisa gambar sedikit demi sedikit, mau kecil ukurannya atau mau besar juga boleh. Nah, setelah digambar, adik-adik potong pelan-pelan dengan gunting ya. Awas hati-hati karena guntingnya tajam. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan lem dan tempel di jarnya tadi. Kalau sudah selesai seperti ini, adik-adik bisa tuliskan kebaikan-kebaikan yang adik-adik lakukan di dalam lemon-lemon yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya bisa jadi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai buat, adik-adik jangan lupa tag di Instagram dan post di GSDS Kids. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.